Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,07% ke angka 6.921. Selain video ini, kami juga mengupload chart visual pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini masih uptrend dan ternyata pengendalinya masih terus akumulasi saham ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang satu minggu terakhir juga masih terus bergerak naik. Tapi hari ini terlihat masih gagal break resisten dan ternyata laba bersihnya masih bergerak turun di semester 1 ini. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Adro. Adro bisa kita lihat hari ini ditutup bertahan di harga 2.700. Secara tren jika kita perhatikan Adro saat ini masih mencoba untuk break resisten di EMA 150 yang saat ini di sekitar 2.690. Sebelumnya Adro sudah mulai membaik, masih berada di bawah garis EMA 50 pada tanggal 14 Agustus. Setelah itu tanggal 15 sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan satu minggu terakhir ini terus bergerak naik. Tapi saat ini ingat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Apalagi candle hari ini kurang oke, candle merah dan ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan ada satu sentimen negatif juga karena laba bersih Adro ternyata turun 27% lebih di semester 1 ini. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada pedagang hari ini walaupun tidak naik dan turun tapi terlihat mulai ada distribusi asing juga jika kita pantau beberapa hari terakhir ini mulai keluar dari saham Adro. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Adro di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Adro minggu ini gagal break garis EMA 150. Jadi kenaikan hari ini, candle hari ini kurang oke dan ternyata masih ada distribusi dan saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi ingat apabila ternyata minggu ini terkonfirmasi gagal break, Adro saya lihat masih ada potensi kembali melemah menuju harga 2.500 sampai garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry sama Adro, paling aman wait and see dulu, jangan paksakan untuk entry di sekitar garis EMA 150 apabila memang belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa hold terus selama harga 2.500 tidak terlewati atau pertimbangkan untuk swing trade take profit apabila gagal break garis EMA 150. Setelah itu sama tunggu kembali di sekitar harga 2.500 sampai garis EMA 50 untuk entry di supportnya. Untuk buy-in bisa kita lihat cara pergerakan satu minggu terakhir juga mulai naik. Sebelumnya mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break, tapi satu minggu terakhir ini atau beberapa hari terakhir ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi 2 hari terakhir jika kita lihat candle-nya juga menurut saya kurang oke. Jadi walaupun hari ini naik 1% lebih ke 18.800, tapi ada shadow ke atas lumayan panjang mendekati harga 19.500. Tapi garis EMA 50 saat ini di harga 18.000 sudah terkonfirmasi break sehingga ini sudah berubah menjadi daerah supportnya. Dan secara tren memang saham buy-in juga masih oke karena masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Dan untuk buy-in bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini sebenarnya terlihat masih ada akumulasi. Tapi asing terlihat memang masih terus distribusi saham buy-in. Jadi untuk saham buy-in saya lihat satu minggu ini memang masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 19.500. Dan ingat karena candle 2 hari terakhir ini kurang oke, walaupun hari ini masih ada akumulasi, apabila terpantau masih gagal naik melewati harga 19.500 sampai 20.000, buy-in secara tren masih ada potensi untuk sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali menuju 18.000 apabila gagal break target harga ini. Sekarang kita akan coba lihat saham Doit yang jika kita perhatikan secara tren saat ini masih oke. Dalam beberapa minggu terakhir sempat melemah karena gagal naik mengetas 410, sempat turun mendekati garis EMA 50 tapi belum sempat menyentuh, baru di sekitar 380 yang memang merupakan support Doit untuk saat ini. Bisa kita perhatikan beberapa kali menyentuh 380, Doit masih bisa bertahan dan rebound. Dan 2 hari terakhir setelah menyentuh 380, Doit juga bisa rebound kembali. Dan kenaikan hari ini lumayan tinggi 5% lebih ke 414. Jadi saat ini mencoba untuk break 410 ini. Dan jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini sebenarnya memang masih ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih terus akumulasi saham Doit. Jadi Doit secara tren saat ini masih oke, sebenarnya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah setelah berhasil break kedua garis EMA. Bisa kita lihat
terus bergerak naik dan saat ini masih kuat bertahan di garis EMA 50. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila terkonfirmasi break besoknya, maka DOIT berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar 430 sampai 436. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry, ingat resiko sudah lumayan tinggi karena saat ini harga sudah lumayan tinggi dan merupakan resisten, dan ingat ini juga belum terkonfirmasi break 410. Jadi saat ini apabila baru mau entry, wait and see dulu, tunggu konfirmasi berhasil naik di atas 410 atau terkonfirmasi break dulu baru ikutan entry. Apabila ternyata masih gagal break dan mulai melemah kembali, paling aman coba tunggu kembali di sekitar 380 untuk entry di sekitar supportnya. Karena sebelumnya juga gagal break resisten ini kembali turun ke 380. Dan untuk Bluebird bisa kita perhatikan 2 hari terakhir ini juga terlihat masih bisa bertahan di daerah supportnya. Jadi pergerakannya hampir mirip dengan saham DOIT. Secara tren jangka menengah masih bergerak sangat uptrend karena masih berada di atas kuda garis EMA. Bisa kita perhatikan di sini setelah berhasil break garis EMA 50 150, Bluebird terus bergerak naik walaupun sempat terkoreksi, tapi setiap kali mengetes kedua garis EMA, Bluebird masih bisa bertahan dan rebound. Dan 1 minggu terakhir juga memang melemah karena gagal break harga 2400. Tapi pada saat menyentuh support di sekitar 2200 belum sempat menyentuh garis EMA 50. Bluebird 2 hari terakhir mulai bergerak naik kembali. Jadi secara tren memang saat ini masih sideways dengan resisten tetap di 2400, tapi support di 2200 saat ini merupakan support yang lumayan kuat karena beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham Bluebird, dan di bawahnya masih ada garis EMA 50. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Bluebird. Jadi walaupun 1 minggu terakhir Bluebird sempat melemah beberapa hari, tapi terlihat asing malah terus masuk akumulasi. Jadi Bluebird saya lihat masih ada potensi untuk sideways 1 minggu ke depan. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik menuju harga 2350 sampai 2400. Pertimbangkan do swing trade karena saat ini masih sideways. Apabila memang masih gagal break harga 2400, Bluebird masih ada potensi untuk kembali turun menuju 2200 sampai garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, ingat sekarang berada di sekitar 2300 yang merupakan resisten minor untuk saham Bluebird. Jadi resisten kuat 2400 di 2300 merupakan resisten minor karena sebelumnya beberapa kali mencoba untuk break resisten ini Bluebird masih gagal break. Jadi saat ini paling aman sebenarnya adalah tunggu kembali di 2200 untuk entry-nya. Jadi apabila teman-teman sebelum sudah dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold dengan target di sekitar 2400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.